Canon EOS R6 Mark II muncul setelah cukup lama ya jajaran APS-C Canon hadir, masih dalam format terbarunya EOS RF yang memiliki bodi compact dengan kemampuan flagship. Nah, untuk spesifikasinya sih gue lihat ini cukup mengerikan ya. Yang pastinya juga upgrade dari versi yang lamanya. Oh iya, just info aja, kalau EOS R6 yang versi lama menurut pemakaian gue itu emang kameranya lebih ke fotografi sih. Tapi di EOS R6 Mark II ini mereka berhasil merubah permainan menjadi kamera hybrid atau fotografi dan videografi oke. Nah, untuk spesifikasinya sebagai berikut yang bisa kalian lihat. Oke, gue mau bahas bodinya dulu. Kalau dilihat sih emang bener-bener persis sama ya kayak EOS R6. Cuma yang diubah paling isi dalemannya aja atau jeroannya aja ya. Di bagian depan pastinya terlihat ya beberapa tombol dan juga tulisan R6 Mark II-nya. Lanjut ke bagian atas, di sini terdapat roda switch yang bisa mengubah dari mode foto ke video ya. Dan juga pastinya ada roda dial serta tombol switch on off. Yang bisa dibilang ini adalah ergonomic power switch terbaru dari Canon. Untuk interface mereka memberikan Bluetooth 5.0 serta Wi-Fi dengan 5 GHz. Slot memori ada di samping dengan dual slot yang bisa UHS 2 ya. Dan juga bodi kamera ini dilengkapi dengan water and dust resistant. Oke, kita bahas dari sensornya aja dulu ya. Kamera ini menggunakan sensor dengan kekuatan yang di-upgrade ke 24 megapiksel CMOS sensor. Yang dimana memang bukan upgrade yang cukup besar untuk sebuah kamera flagship, namun 24MP adalah resolusi yang bisa dibilang populer pada kamera-kamera zaman sekarang, alias standarnya lah ya. Di Canon yang terbaru ini mereka mengklaim bisa memiliki kinerja rolling shutter yang masih bisa dibilang cukup baik dibanding dengan yang versi lamanya, jadi mampu meningkatkan kecepatan shutter hingga 40 fps dengan electronic shutter. Ya walaupun ada penurunan sih ke 12 bit nantinya. Sektor video, di sektor ini EOS R6 versi lama memang mampu merekam dengan resolusi 4K 60. Namun ada sedikit pemangkasan atau crop pada videonya sekitar 1,07 kali dan durasinya juga dibatasin ya cuma 30 menit aja. Nah, di EOS R6 II ini mereka juga mampu merekam hingga 4K 60 yang di oversampling menggunakan seluruh lebar sensornya. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya pemotongan atau crop segala macam. Mereka juga mengklaim bisa merekam hingga 40 menit dalam ukuran penuh dan 50 menit dalam mode APS-C-nya. Selanjutnya autofocus. Menurut Canon, R6 II ini menggabungkan lebih banyak mesin learning ke dalam algoritma autofokusnya dan juga mewarisi beberapa teknologi yang ada pada kamera EOS R3 flagship. Untuk tracking juga ditambah pada EOS R6 II ini, bukan cuma manusia dan hewan, tapi juga terdapat opsi tambahan untuk kendaraan, misalnya untuk mobil atau pesawat serta helikopter. Selanjutnya RAW Burst Mode. Mode Burst RAW adalah fitur baru yang melapisi beberapa fitur yang berpotensi membantu di atas kemampuan pemotretan 40 fps kamera yang bekerja hanya dengan shutter elektronik aja. Saat memotret satu rentetan gambar mentah, kamera akan mengelompokkan seluruh rangkaian foto tadi menjadi satu dan menampilkan di bawah satu gambar kecil dengan ikon khusus ya dalam mode playback. Ya intinya mirip lah kayak pas kita lihat multiple gambar berurutan di banyak smartphone dan nantinya kita bisa memilih hasil terbaik dari setiap urutan untuk disimpan. Terakhir, fitur baru dari Canon yang ditambahin yaitu Moving Subject HDR. Jadi nantinya kamera ini mampu menangkap rentang dinamis tambahan tanpa bayangan subjek bergerak ya. Dan di fitur ini ISO juga dinaikkan standarnya menjadi 800 yang biasanya 100 atau 50. Dan biasanya nanti hasil fotonya akan ada yang ditambahin baik itu shadow atau highlightnya. Dan gue sendiri emang kurang suka dengan hal tersebut ya karena tidak terlihat natural nantinya. Untuk sekedar info aja, EOS R6 II ini dijual dengan harga $2.500 sama seperti versi sebelumnya. Untuk sedikit komparasi dengan kamera lain di harga yang sama, seperti Sony A7 IV, Nikon Z6 II, dan EOS R6 versi lama, EOS R6 II ini mampu unggul di beberapa sektor, misalnya burst speed yang lebih unggul, stabilisasi image 8 stop, low light AF-nya, dan perekaman 4K 60 full-nya.
Jadi gimana nih, apakah kalian udah siap buat bawa pulang kamera yang satu ini? Dan semoga gue bisa cepet nyobain kamera ini ya, biar bisa kasih info juga ke kalian semua ya. Sekian dan terima kasih.